Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan tepat waktu. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Baik, tetap melaksanakan protokol kesehatan ya, karena kita masih dalam pandemi virus corona ya. Kemudian kalian masih tetap semangat untuk belajar daring ya, untuk dipimpin berdoa teman-teman ya. Sebelum kita memulai pelajaran di Zoom hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Mutia sudah berdoa. Nah teman-teman, pada materi yang minggu lalu yang sudah Ibu sampaikan lewat Google Classroom tentang apa? Masih ada yang ingat? Anekdot ya. Anekdot itu teks yang bagaimana? Masih ingat tidak? Tidak, lupa. Lupa. Teks yang berisi sebuah cerita tentang apa? Sindiran ya terhadap sesuatu atau seseorang yang disampaikan dengan humor atau secara ini adalah teks hikayat. Nah, yang akan kita tempuh pembelajaran pada hari ini adalah mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam cerita rakyat atau hikayat. Kemudian menceritakan kembali cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca, gitu ya. Nah, tujuannya dari pembelajaran ini nanti kalian dapat menemukan karakteristik dan juga nilai-nilai yang ada di dalam cerita, kemudian menceritakan kembali isi cerita rakyat yang sudah kalian baca atau kalian dengar. Gitu. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, tentunya kalian sudah membaca teks hikayat yang sudah Ibu kirimkan pada WA grup kemarin ya. Sudah pada dibaca kan? Hikayat Patani Darussalam. Alkisah terdapat suatu kerajaan yang dikuasai oleh Raja Payatu Kurlep Mahajana. Setelah raja tersebut meninggal dunia, ia digantikan anaknya yang bernama Payatunakpa. Raja Payatunakpa adalah seorang raja yang suka berburu, memakan makanan yang diharamkan dalam Islam. Demikian cerita Patani Darussalam. Sekian, terima kasih. Sudah membacakah? Sudah. Isinya tentang apa? Tentang Encik Patani. Encik Patani? Tentang Payatunakpa Raja Fitur dan Indarjan. Ya, betul. Tentang Raja Payatunakpa yang menderita sakit kemudian ingkar janji. Apakah teks hikayat itu? Cerita Bu. Cerita yang bagaimana? Cerita rakyat. Cerita rakyat, oke. Terus? Sudah hanya cerita rakyat begitu saja? Cerita yang diceritakan oleh orang-orang zaman dahulu. Iya, orang-orang zaman dahulu, betul. Dan cerita ini diturunkan secara lisan, secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, apa itu pengertian hikayat? Coba Mardiana dibaca pengertian dari hikayat. Bu, maaf, soalnya nggak ke bawah aku wifi-nan. Ini dibaca saja. Hikayat itu apa? Terlihat kan? Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita,
undang-undang dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, geografis, atau gabungan sifat-sifat itu dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Ya, jadi fungsinya cerita itu dibacakan untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk... Kenapa kita harus belajar atau harus mempelajari hikayat? Nah, jawabannya adalah karena hikayat itu merupakan warisan budaya dari nenek moyang kita, maka kita harus melestarikannya dengan tetap mempelajari hikayat tersebut. Kemudian, di setiap cerita itu pasti ada amanat yang dapat kita ambil hikmahnya, maka tidak ada salahnya kalau kita memperkaya jiwa kita dengan amanat-amanat yang ada di dalam cerita tersebut. Itu ya. Oke, karena kalian sudah membaca dan sudah mencoba untuk mengerjakan, sekarang kita lihat karakteristik dari teks hikayat Patani Darussalam itu. Ada cerita lain yang diceritakan oleh salah satu tokoh atau ada cerita di dalam cerita. Nah, contohnya apa di sini cerita di dalam cerita? Ada yang bisa menjelaskan? Alur berbingkai itu yang bagaimana? Mutia, coba Mutia. Waktu Raja Payatunapa menceritakan tentang Patih Encitani, ceritakan Waktu kalau Patih Encitani itu sakit, baru dia ditinggal. sekarang apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat Patani Darussalam? Yuk, coba siapa yang sudah menemukan? Ada nilai apa saja? Moral. Moral. Betul. Terus apa lagi? Sosial. Sosial. Terus? Agama. Agama atau religius. Ya, betul. Ada religius, nilai moral, kemudian nilai sosial. Nah, sekarang ya oke. Coba Mutiara, nilai moralnya apa di sini yang terdapat dalam cerita? Jika janji yang sudah diucapkan harus ditepati. Ya, jika berjanji itu harus ditepati. Di sini siapa yang suka ingkar janji? Ayo, Ruli. Saya. Oh, ngaku toh. Saya jujur, Bu. Jujur tapi masih sering ingkar janji ya. Bu. Jadi awalnya ada seorang raja bernama Payatunapa yang suka berburu. Pada suatu hari, raja ingin pergi ke hutan untuk mencari buruan. Namun saat di hutan, raja tidak mendapatkannya. Dan akhirnya pada saat itu raja melepaskan anjing penjaganya. Lanjutnya itu. Kita belajar hikayat itu disampaikan untuk melestarikan budaya dari nenek moyang kita, karena hikayat itu adalah cerita lisan, maka kita perlu melestarikannya. Jangan sampai cerita itu hilang di generasi kita, gitu ya. Sebagai generasi penerus, kita juga harus memahami bahwa hikayat atau cerita rakyat itu mempunyai nilai-nilai yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil amanatnya, gitu ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, di pertemuan berikutnya besok tentang menceritakan kembali cerita rakyat atau hikayat yang kamu dengar atau kamu baca. Nah, jadi hari ini sampai di sini dulu. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak. Nanti Ibu tunggu pekerjaannya untuk dikumpulkan dan nanti Ibu koreksi dan Ibu berikan feedbacknya di situ. Begitu? Ya, oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Ibu minta maaf apabila ada salah dari Ibu, dan sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Kesya, tolong dipimpin untuk berdoa, Le. Mari teman-teman
sebelum menutup pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Ya, terima kasih guys ya sudah berdoa. Teman-teman semua terima kasih sudah bergabung di ruang Zoom ini. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dijaga kondisinya betul sebelum nanti kita akan melaksanakan pertemuan tatap muka di sekolah gitu ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam literasi. Salam. Tangannya Salam. begini ya.